Hello, everyone. Welcome back again to another movie review. And today we're gonna talk about an Indonesian movie. So I don't know if I'm gonna speak in Indonesia or in English, but I think since this movie is gonna be, I think it's gonna be on a Berlin International Movie Festival or something like that. I do not remember. I'm really sorry, but I think I'm gonna do a bit of a quick review at first, and then I'm gonna talk in Indonesia. And I'm going to talk about a movie named Ghost in the Cell. It's a new movie by yours truly, Joko Anwar, and it's a comedy movie. It's a comedy horror thriller movie about a journalist that got captured. Basically, he thought the criminal system thought that he's a murderer. He's the one who murdered his boss, and because of that, he got sent into this prison. But it turns out, like his boss' death is so brutal and gruesome and mysterious, and that kind of follows him through this prison. So basically, all chaos happens. There's funny stuff happening, and honestly, I'm just gonna do a quickie, so that I can talk in Indonesia and finally, reviewing an Indonesian movie, right? But since I'm kind of afraid that this will be released internationally, so I'm just gonna say it in English first. So yeah, this movie, I will give this. I was about to give this like a 6.5 out of 10, but I decided to give this a 7 out of 10 because at least it's an original, or I guess unique idea, a new movie. It acted really well from the actors. I think the cinematography, the performance are all great. The only problem for me is something that's subjective, which is the comedy. The comedy and the tone and the theme is a bit too, I don't know, like it's not smooth. The theme is quite heavy. There's a couple like heavy subject, but they like mixed it with a comedy that feels old school and feels a bit too, I don't know, like stiff. Like it's not, I don't know, I didn't laugh a lot. There's a couple chuckles, but but again, there are some comedy scenes that I actually laugh, but mostly it's just that silence, basically. Even my theater, I think there's only like a couple, like 2 or 3 scenes where the whole theater like burst out laughing, while the couple next to me just keeps laughing the whole movie. So that's what I mean. Like you can watch this movie. Maybe it will be your taste, but for me, it's not. The jokes is not clever. It's not. There are like it's a mix of jokes. It's a mixed type of jokes, so it's not just one type of jokes. It's like a lot of types of jokes, such as play on words, metaphorical, right? Something that's like with the physical jokes, like what was it? I forgot what's the name of the specific word for it, like Charlie Chaplin, like Jackie Chan, like physical comedy, like Naked Gun, for example. But there's also a lot of criticism towards Indonesian government and also corrupt and system. So it's heavy-handed subjects, but with comedy. Yes, you can make a comedy movie that talks heavy subjects, but sad thing is the tone in this movie is just a bit of a mess. So yeah, that will be my official review for this English one. So now I'm gonna talk in Indonesia. Oke, jadi sekarang gue mau ngomongin film baru Ghost in the Cell. Menurut gue ini film lumayan cukup sebuah taruhan ya, sebuah act of courage, sebuah keberanian dari Joko Anwar. Yang sepertinya dia belum ya bikin film komedi. Mungkin dulu ya Janji Joni itu komedi, bukan? Gua nggak inget sih. Tapi ini kayak sebuah film, apalagi dari zamannya 2000 berapa tuh, berarti 10. Pokoknya zaman Joko Anwar ini itu kan udah bukan zamannya dia ketawa-tawa, bikin film ketawa-ketawa komedi gitu kan. Dia tuh sekarang itu bikinnya filmnya yang sedih, yang heavy-handed, heavy with theme, heavy with exploration about social and political commentary gitu tentang Indonesia gitu kan. Jadi ini merupakan sebuah
lompatannya berani, tapi sayangnya menurut gua sih kurang bisa sampai di titik tempuh yang pas gitu. Karena menurut gua film ini kurang lucu. Ya, I know lucu komedi itu subjektif, tapi menurut gua beberapa jokes di film ini, komedi-komedi di film ini itu nggak land dengan baik. Ya emang subjektif karena ada couple, ada pacaran, maksudnya apa sih ngomongnya, couple itu ya pokoknya ada berdua gitu di sebelah gue itu ketawa terus dari awal film sampai akhir gitu. Padahal ya gue sendiri sih ada beberapa yang buat kayak chuckle gitu, yang kayak ketawa dikit, ada yang gue senyum, ada juga yang gue ketawa banget. Dan gue juga paling ketawa banget itu kayak 3 kali gitu. Cuman kayak seluruh film, seluruh teater itu juga yang kayak konsisten semuanya ketawa itu cuma kayak 2 atau 3 scene gitu loh. Jadi again, it's a miss. Ya emang pasti akan ada orang yang nonton film ini dan mengatakan ini salah satu film terlucu gitu. Tapi menurut gua ini masih kurang. Dan gua juga agak kayak akhirnya dia agak jenuh aja gitu. Apalagi dengan membawakan tema-tema yang berat, tone-tone yang berat. Nah, kadang-kadang gue lupa nama-nama karakter. Jadi karakter utamanya itu aslinya itu Dimas yang diperanin oleh Andy Arfian. Kalau kalian udah sering nonton film Jokan ya tahu lah ya, dia tuh suka main jadi di Pengabdi Setan 2 kalau nggak salah dia main. Terus dia main di Pengepungan di Bukit Duri, dia juga main di situ. Jadi dia udah sering lah ya main di Jokan, di film Jokan. Nah, dia tuh seorang jurnalis, dia tuh pergi ke hutan. Again, ini sebuah kritikan juga ya ke bioskop. Mungkin ini gua doang, tapi gua pinginnya film Indonesia itu juga ada subtitle, karena beberapa scene itu mereka lagi dialog ngobrol itu kayak gak jelas gitu, kurang jelas. Mungkin ini cuma telinga gua gitu kan, tapi alangkah baiknya mungkin ada subtitle gitu. Tapi ya gue tahu juga sih kadang-kadang ada banyak juga orang yang kayak lah ini kan film Indonesia, di negara Indonesia ngapain pakai subtitle gitu kan. Ya gue ngerti juga gitu kan, but I don't know, for me it's like ya kalau gue sih kayak agak kadang-kadang itu ada beberapa dialog itu yang kayak kurang jelas aja gitu. Anyway, jadi ya si Dimas ini seorang jurnalis, dia dimarahin oleh bosnya, tiba-tiba bosnya itu mati, brutal, pokoknya berdarah. Ini filmnya gore banget, banyak darah, banyak violent. Setelah itu serius kan, itu serius. Ini adegan yang serius, gak ada ketawanya, gak ada jokesnya. Nah, next scene-nya itu menceritakan karakter utama yang ada di penjara. Itu si Anggoro, ini diperanin oleh Abimana Arya Satya yang ya again aktor yang terkenal lah ya. Ya di sini banyak sih aktor yang terkenal gitu kan. Dia tuh kayak karakter utama, dia tuh kayak orang yang baik, emang orang yang baik gitu kan, orang yang masih punya moral baik dengan teman-temannya, gengnya di penjara itu. Nah, ada juga musuhnya, ya biasalah, ada geng yang baik, ada geng yang jahat, ya gitulah ya. Seperti itu. Dan ya itulah, kita dikenalin karakternya Anggoro dan tim-timnya. Terus ada kejadian apa, seperti salah satunya adalah Aming Sugandi yang memeranin namanya Tokek. Nah, ini salah satu tone yang gue gak suka dari film ini. Dan ya oke, kita ngomongin dari si Dimas, akhirnya masuk, dia kenalan, dia ketemu lah pokoknya semuanya. Nah, Tokek ini ya gue nggak mau spoiler dulu ya, ini masih belum spoiler, tapi pokoknya ada beberapa banyak momen yang gue agak miris ya. Mungkin sedikit apa yang ngomongnya, kayak ini tuh kan film 2026 ya, gue rasa bukankah harusnya kita lebih develop gitu. Soalnya ada beberapa old school komedi. Ya, zaman dulu emang banyak orang yang suka ketawain orang autis, orang bencong, ya kan. Cowok bencong, cowok autis, cowok yang ya gay lah ya kan. Ya, maksudnya banyak tuh zaman dulu kan ya. I mean, Indonesia, if you don't know, ya Indonesia kan emang negara yang agama banget ya, yang namanya gay, bencong, autis, itu ya diketawain gitu. Mereka ya kayak dilihatnya tuh bukan sebagai manusia, tapi kayak sebagai ya sesuatu yang di bawah bangsa manusia gitu kan. Ya sayangnya di sini mereka itu bawa tema itu,
mereka itu bawa tema itu, dan sayangnya miris ya masih aja ada orang Indonesia yang ngetawain soal itu gitu loh. Dan gue nggak tahu ya maksud jokan itu apa ya, gue nggak tahu, gue bukan sutradaranya, gue bukan penulis naskah, penulis cerita, gue nggak tahu kalau jokan itu emang orangnya support hal-hal kayak LGBTQ, atau seorang yang kayak support banget dan empati banget dengan orang yang ya punya ya masalah trauma gitu, atau mungkin jokan ada seorang yang uh, like apa ya ngomongnya kayak kayak homophobic I guess. I don't know how you say it. Again, gue nggak ngomong Jokan itu seorang ini, seorang A atau seorang B, gue nggak tahu, gue nggak kenal Jokan. Gue cuma pertama ketemu sekali sama dia, itu juga merupakan sebuah kebanggaan ya. Cuma maksud gue, oke, itu itu bukan di luar movie, itu di luar film. Cuma maksud gue itu kayak ya ini tuh film kan film komedi, tentu akan ada unsur komedi. Masalahnya tuh ada beberapa scene yang kayak ini tuh harusnya serius, tapi kayak jadinya akhirnya tuh kayak komedi gitu. Gue sendiri gue bisa ngelihat, gue sadar ini tuh emang sebuah scene yang serius. Masalahnya gue nggak tahu Jokan nggak tahu dengan audiens Indonesia, atau mungkin Jokan kurang bisa mengendalikan dan menguasai teknik dan scene jokes dan serius, nggak tahu gimana. Tapi ya beberapa scene yang menggambarkan itu ya ada yang ketawa gitu loh. Ya emang sih ada juga yang sampai ya apalagi yang scene ada narapidana yang ngomongnya apa ya, pokoknya orang yang di penjara itu bencong. Nah dia itu bencong, dia nari nih, ya oke lah a bit, ya cowok nari bencong. First of all, ya emang itu kayak generalisir banget ya, kayak that's feels stereotypical banget gitu kan. Tapi ya ya gue lihat kayak oke, dia nari, dia bencong, who fucking cares. Ya emang bentuk seni, dan honestly coba ya gue Novel Ham, aktornya Magistus Miftah, maaf kalau saya salah ngomong, gue salah ngomong. Dia tuh meraninnya tuh bagus gitu, kayak aktingnya bagus, dansanya juga ya bagus gitu, ada kayak ya seninya gitu kan, mendalami gitu kan. Ya masalahnya scene itu ya jadi bahan ketawaan di teater gitu, semua nggak ya, gua nggak bisa ngomong semuanya, tapi banyak banget yang ketawa karena ngelihat si Novel Ham itu ya bencong gitu, kayak mulai nari-nari gitu kan. Ya mungkin emang itu sebuah scene yang buat komedi kan, tapi kayak apa ya, menurut gue kayak agak ya maksudnya aneh aja gitu loh kayak ya ternyata orang juga masih aja gitu loh, ada yang kayak sampai ngeliat scene gitu malah bukannya kayak ya fine aja, malah jadi kayak ketawaan gitu loh, kayak like it's not something to be make fun of gitu loh, ngerti gak sih? Ya I don't know ya, mungkin it's just me, mungkin ini cuman gua doang yang kayak kurang mengerti dengan jokes, kurang paham dengan jokes. Mungkin again gue pencinta film horor, pencinta film thriller action, gue jarang banget nonton film komedi, jadi mungkin ini ya apalagi film komedi Indonesia ya gue jarang banget gitu. Cuma maksud gue itu kayak ini kayak old school banget gitu, yang old school yang menurut gue ya udah usang gitu loh, kenapa harus dibawain lagi gitu kan. Ya jadi begitulah. Dan sayangnya ya lagi kayak Tokek gitu, dia tuh kan karakternya ya gimana ya, dia tuh ya awalnya nanti ada scene ya tahu lah ya, namanya scene di penjara, apalagi di kamar mandi, dan ada sabun yang jatuh di lantai. Ya tahu lah ya. Ya itu banyak tuh yang ketawa di itu. Gue nggak, ya maksudnya gimana ya, miris aja gitu loh. Gue kayak denger anjir pada ketawa gitu kan, kayak the fuck man. Ini kan kayak sexual assault gitu loh, kayak ini kan ya gue tahu gitu. Gue udah hidup di internet lama gitu kan. Gue tahu gitu kan. Itu kan kayak meme joke zaman dulu yang kayak kalau lu di penjara, kalau lu lagi mandi sabun lu jatuh di lantai, jangan ngambil pakai tangan nungging gitu kan. Ya oke lah gitu. Itu kan kayak that sexual joke, that sexual assault joke yang kayak menurut gue udah usang banget. Dan again, ini pria. Coba kalau ini cewek. Coba kalau Dimas itu beneran perempuan. Nah, beda nggak? Pasti beda kan? Makanya kayak itu loh gitu loh, kayak kadang-kadang gue tuh suka
melihat sebuah scene itu kayak dari perspektif yang beda gitu loh. Ya, ini perspektif dari cowok, I guess ngalamin kekerasan seksual, I guess it's lucu gitu, mungkin jadi sebuah joke. Tapi giliran kalau misalnya itu perempuan, terus ada kayak tokek gitu, kayak kayak ya apa, nunjukin gerakan-gerakan seksual gitu, gue nggak yakin itu bakalan menjadi sebuah scene yang komedi gitu kan. Ya maksudnya gue kayak damn gitu kan, kalau jadi cowok terus kamu pernah dilacain seksual, ataupun ada orang yang ya kayak stoknya lah di luar sana gitu ke kamu gitu. Kamu itu laki-laki gitu padahal, cuman ya ada kayak karakter si toke ini di luar sana ngelakuin peragaan seksual gitu ke kamu. Dan mungkin orang sana, mungkin kayak teman cewek lu atau mungkin cewek yang di sana bakal ngetawain kali ya. Mungkin itu ngeliat itu bakalan situasi yang konyol, lucu, gak serius, dan tentunya bukan sebuah kekerasan seksual ya. Lucu aja sih, padahal kan maksudnya bukannya itu juga kekerasan seksual ya kan. Ya coba aja dibalik gendernya kan, coba yang digituin itu cewek. Again, itu masalah gua sama film ini. Tapi selain itu gua suka sih filmnya. Honestly just that's my whole issue about this movie, film ini. Makanya gua kasih film ini itu, gua tadi itu mau kasih film 6,5. Gua mau kasih ini 6 padahal. Tapi gua pikir-pikir, ya gua kemarin baru nonton film The Mummy aja kayak generic banget gitu. Ya tonton aja reviewnya ya. Basically menurut gue itu filmnya generic banget. Kayak kita udah lihat gitu, tapi ya at least Lee Cronin bisa ngasih keunikannya dari dia gitu loh. Nah film ini ya komedi is not my thing, it's not my taste, it's not my cup of tea. Tapi gue juga beberapa ada yang gue bikin gue chuckle, ada yang bikin gue senyum, ada yang bikin gue ketawa. So that's good. Gue suka mereka bawain isu-isu ya yang terjadi di Indonesia gitu. Gue suka juga itu, walaupun ya again gitu kan, ini kan film komedi, kayak gue nggak tahu ya, sepertinya nih message ini bisa aja dilupain gitu kan, karena ini kan film komedi gitu kan. Namanya film komedi biasanya kan orang Indonesia penonton itu kan kayak nonton komedi ketawa, besoknya udah lupa anjir. Kayak ini film apa, ngecoba ngomongin politik, sosial politik apa gitu kan, ya gitulah. Terus at least there are flair, keunikan dari Joko Anwar, Dejokan gitu loh. Dia masih bisa ngasihin sebuah film yang tertata rapi, yang aktornya pada acting dengan bagus, dengan apik, penggunaan scene violence dan gore juga cantik dan bagus, artistik gitu kan. Makanya akhirnya gue bulatin aja gitu kan. Soalnya gue sekarang udah mulai nggak mau menggunakan kayak koma-koma. Jadi kalau misalnya menurut gue di filmnya 6,5, biasanya gue kalau nggak dibulutin ke 6 atau ke 7. Di sekarang ini gue ngebulutin film ini ke 7 dari 10. Ya, 7 out of 10. What is that? 7 dari 10 kan. Ya begitulah. Jadi menurut gue filmnya 7, skornya 7. Jadi ya kalian kalau mau suka banget dengan film Jokan silakan nonton. Tapi menurut gue ini filmnya kurang banget. Maksudnya dari film Jokan ya, dari film Jokan sendiri, menurut gue ini tuh level di atasnya Perempuan Tanah Jahanam. Dan itu kayak bawah banget sih menurut gue. Karena Siksa Kubur aja gue lebih suka Siksa Kubur. Gue lupa, gue kasih Siksa Kubur skornya berapa ya waktu itu, udah lama banget soalnya. Mungkin 7 ya, mungkin 7 atau 8 ya. Mungkin kalau bisa Siksa Kubur 7 dan ini juga 7. Ya pokoknya ini itu 7 bawah banget. Ya yang udah 6,5 lah pokoknya. Tapi gue bakalan buletin ini cuman buat karena gue gak suka pakai koma-komaan sekarang. Gue buletin jadi 7. Tapi ini bottom of the barrel, 7 out of 10 gitu loh. Jadi begitulah. Jadi ya itu skornya. Dan sekarang kita akan masuk ke spoiler. Ini gue mau ngebahas lebih lanjut ya tentang mungkin masalahnya ataupun scene-scene-nya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Jadi spoilernya itu ya awalnya ya mereka itu bawa-bawa banyak ya isu-isu yang terjadi di Indonesia. Contohnya kayak koruptor di penjara, hidupnya mewah ya kan. Mereka bisa ngebayar-bayarin preman-preman jadi penjaganya mereka. Terus kayak atasan si
penjaranya. Itu kan penjara itu kan punya kayak atasan gitu. Itu mereka aja kayak dibayar juga gitu sampai si koruptornya gitu kan. Nah, ya jadi itu satu. Terus mereka juga bawa isu agama. Gue main suka juga pas mereka kritik-kritikin hal-hal yang terjadi di Indonesia gitu kan. Kayak misalnya di agama gitu kan. Oh iya, kalau misalnya mayoritas yang ngelakuin kayak gituan mah ya nggak apa-apa, mereka nggak akan dipenjara gitu. Itu lucu sih. Terus kayak loh kalau preman gimana? Oh mereka jadi ormas gitu kan, jadi masuk ke ormas itu lucu itu kayak sindiran-sindiran. Terus kayak di penjara kelihatannya kusam banget, jelek banget, tiba-tiba ada masjid di dalamnya, musola yang megah banget, yang kayak yang apa kilauan emas gitu. Itu lucu gitu. Gue suka gitu kayak punching isu-isu di Indonesia gitu loh. Dengan ya sayangnya gue lebih maunya lebih smooth kayak filmnya zaman dulunya Jokan. Cuma di sini kan emang sekarang sebenarnya Jokan itu lebih suka ngasih ngeliat pemikiran dan kritikan dari Joko Anwar itu secara langsung gitu ya. Gue masih inget kayak filmnya Pengabdi Setan, jangan kritikin agama ya Ustadz gitu kan. Di film selalu untouchable, nggak bisa dibunuh sama hantu. Tiba-tiba di film Pengabdi Setan malah mati kan sama pocong ya salah ya. Gue suka tuh, lebih smooth, lebih ini. Ya ini gue agak suka juga karena emang Joko Anwar di sini sengaja ngedepanin kritikan-kritikan itu yang banyak banget gitu tentang ya negara Indonesia ini gitu. Dan ya begitulah. Juga ada kritikan yang kayak ini koruptor, mereka ngambil lahan hutan gitu dibabat buat dijadiin pertambangan, tambang nikel atau batu bara atau apa gitu. Dan itu ya unsur masanya itu ternyata ada hantu dari hutan itu yang nempel ke jurnalis itu. Dan setiap kali ada orang yang marah banget, yang negatif banget, yang marah banget, yang sampai ada orang yang bisa ngeliat aura, itu aja menurut gue ini sindiran juga sih anjir ke dukun-dukun di Indonesia yang kayak bisa ngeliat aura gitu. Ada aura ungu, aura hijau, aura emas gitu. Nah itu yang gue suka gitu loh, kayak sindiran-sindiran yang halus, yang secara nggak langsung itu bagus gitu. Gue suka itu gitu kan. Cuman ya ada sayang itu banyak banget yang langsung di depan mata lu, di depan telinga lu gitu. Jadi kayak anjir gitu kan. Oke, gue ngerti lu mau ngomong apa, lu mau kritikin apa, tapi masalahnya kohesif gak sama jokes yang dimasukin ke dalam film ini? Masalahnya enggak, karena di film ini tuh banyak banget adegan violent. Kayak contohnya si Tokek. Oh ya, sebelum itu kita ngomongin aja ya Tokek ya. Tokek itu pertama kali ngeliat si Dimas, ya kita lihatlah dia tuh karakternya violent ya. Apa yang namanya ganas apa? Pokoknya dia pembunuh lah anjir gitu kan. Pembunuh bodo amat dengan sistem, karena dia tahu sistemnya nggak akan pedulin sama orang yang mati di sana, yang kriminal yang mati di sana. Jadi dia ngebunuh salah satu orang di sini nggak ada konsekuensi. Terus ya kita bisa lihat juga mungkin ya dia juga pernah dilecehin gitu ya, mungkin ya, makanya dia juga kayak kelakuannya seperti itu. Pokoknya dia kelakuannya ya seksual banget gitu kan. Dan jelas-jelas dia itu mau ngeperkosa si Dimas. Nah, parahnya si Dimas itu dapat kebagian sel penjara yang satu ruangan sama si Tokek. Dan scene kedua atau ketiga gitu, gue lupa, pokoknya ketemu mereka, si Tokek langsung ke dia, ngegrepe-grepe, ngemegang-megang, ngejilatin si Dimas. Gue jijik, gue merasa holy shit gitu kan, kayak wow, ini berani banget Jokan ngasih lihat, nunjukin sebuah adegan kekerasan seksual kepada laki-laki gitu kan. Sayangnya di sebelah gue yang pacaran itu pada ketawa gitu loh, dan gue kayak anjir ya. Terus ada beberapa juga yang ketawa. Gue mikirnya gini, anjing miris juga ya orang Indonesia ngelihat cowok digituin diketawain. Coba kalau si Dimas tuh beneran perempuan, wah, udah itu meledak tuh film Twitter itu, udah nggak usah film Twitter deh, social media tuh semua wah
Ya, apalagi yang kasus baru ini kan, yang sampai terkenal di Twitter, dihukum itu kan, yang grup chat itu kan. Wah, gile. Tapi giliran kalau kalau cowok dipegang-pegang, diperkosa gitu, ya bodo amat ya, diketawain aja ya, aman aja ya. Ya gitulah. Jadi itu masalah gua. Sayangnya adegan jijik dan adegan gak nyaman itu disajiin di sebuah film komedi. Nah, ya, gue nggak tahu juga ya. Again, sekali lagi, gue bukan Jokan, gue bukan penulis naskah, gue bukan pembuat cerita, gue bukan direktor. Ya, direktor kan sutradara. Gue bukan, ya gue nggak tahu. Mungkin intensinya emang ini sebuah sindiran, atau mungkin ini emang mau memperlihatin betapa orang Indonesia itu kebanyakan masih ngelihat orang laki-laki diperkosa itu sebuah lelucon, atau ini mungkin emang sebuah scene yang emang buat kita penonton tuh harusnya itu nggak nyaman gitu loh, dan introspeksi diri gitu kan. Nggak tahu, tapi menurut gue ya itulah salah satu kejanggalan dan kegagalan dari film ini. Mau nyeritain, ngasih lihat sebuah adegan seksual dan adegan kekerasan seksual kepada laki-laki, tapi di film komedi gitu. Jadi itu yang maksud gue, tone-nya itu nggak bagus gitu. Makanya gue awalnya itu pingin ngasih film ini 6 gitu, cuman ya mungkin emang gue harusnya kasihnya 6 gitu. Cuman ya aset kebantu lagi the other stuff gitu loh. Nah, yang untungnya si Tokek ini dia mati yang paling pertama. Sebelum dia mati, yaitu ada adegan yang di rumah Jesus Christ, di kamar mandi, yang sabun jatuh, si Dimas sabunnya jatuh, mau ngambil, ada si Tokek. Ya lu tau lah jokesnya apa. Jokesnya kalau kamu di penjara mandi, sabunnya jatuh, ngambil, lu kan nungging, diperkosa dari belakang. Lucu. Ya lucu karena cowok. Kalau cewek, udah itu nggak akan ada ketawa itu. Ya sayangnya di sini banyak yang ketawa gitu kan. Ya karena laki-laki yang kena kekerasan seksual itu ya hanya lelucon gitu. Ya pokoknya untungnya habis itu si Tokek mati. Si Tokek ketemu. Nah ini di posternya si Tokek yang matanya bolong-bolong, yang ada tripofobia itu bagus. Gue suka desain monster. Sayangnya desain monster yang lainnya itu terlalu repetitif, nggak kreatif, dan ya yang paling bagus ya cuma si Aming ini doang, monsternya si Aming doang. Dan akhirnya pun terjadi pembunuhan yang brutal. Dia tusuk matanya, terus pokoknya dirobek, tiba-tiba langsung dirobek gitu kaki. Itu keren sih, itu gue suka banget. Dan setiap kali si orangnya meninggal, orangnya dibunuh, itu kayak dipasang, itu kayak lukisan gitu, kayak karya gitu loh. Jadi kayak mau nunjukin, jadi si hantunya itu kayak seniman gitu loh. Dia ngebunuh manusianya dulu, nyabik-nyabik, terus dipasang, jadi kayak patung gitu. Itu bagus banget. Itu salah satu yang gue suka banget dari film ini. Bagus banget. Artisnya juga, maaf ya kalau gue salah, namanya Anwita Citria ya kalau salah ya namanya, Kak Anwita itu. Dia salah satu artisnya. Sayangnya di kreditnya tuh cepet banget, jadi gue belum sempat foto, itu udah hilang, udah ke atas anjir. Gue cuma kayak ngeliat sekelibat aja namanya. Ada Kak Anwita itu, artis yang nge-concept art si adegan apa yang namanya, kayak hasil dari adegan pembunuhannya itu loh, dari sama kelakuannya si hantu antagonis dari film ini gitu. Jadi ya gitulah. Terus habis itu ya banyak lah pokoknya, gue nggak tahu juga sih, ini udah lama juga ini review. Pokoknya akan terjadi banyak jokes yang gak land, banyak jokes yang land gitu. Terus ya Bron Palare baik lagi di sini jadi kayak apa yang namanya, bukan polisi ya, tapi kayak bagian security dari penjara ini yang kayak yang jahat lah. Dia juga nanti akhirnya mati karena ternyata si hantunya ini itu menyerang aura negatif, aura merah. Nah jadi caranya untuk menghindari aura merah itu harus berdoa, harus melakukan seni-seni kayak lukisan atau menari gitu kan. Nah ya itu, ya yang menari itu ya akhirnya kita ngelihat kan Novil Ham itu ya dia kan kayak bencong gitu kan, bencong penari juga ya kan, kayak ya it's a bit too apa ya, maksudnya kayak generalisir banget ya, stereotip banget gitu kan, cowok bencong nari gitu kan, kayak stereotip banget gitu kan.
Terus ya dia mulai gitu-gitulah, terus ya banyak yang ketawa, mulai dansa, banyak yang ketawa di teater karena ya mungkin emang lucu, mungkin ya gue ya nggak tahu ya, mungkin gue terlalu woke, terlalu apa ya, progresif gitu ngomongnya, apa ya gue juga nggak tahu, tapi ya gue kaget aja gitu orang masih ketawa ya sama ngelihat orang bencong gitu, padahal kan kalau nari itu kan kayak sebuah art form gitu kan, dan padahal si aktornya juga udah mendalami gitu loh, ini bukan sebuah, dia tuh nggak main-main dansa gitu loh, dia tuh literally ya dansa gitu, dan I think it's a apa ya, kayak cantik gitu, kayak beautiful, it's a beautiful scene, a beautiful art form, apalagi di next scene-nya pas sebelum dia mati, dia lagi pasangin lagu Claire de Lune, terus dia mulai dansa sendiri, itu kayak art formnya bagus gitu, sayangnya ya once again gitu, kayak ya ada yang ketawa gitu, kayak kenapa ya gitu kan, kenapa ya orang Indonesia itu ya kalau giliran cewek aja yang diperkosa pada marah gitu kan, kalau cowok diperkosa ataupun ada cowok bencong gitu bodo amat ya, ketawain ya. Terus juga ya pokoknya gitulah. Terus ya sayang sekali lagi, mungkin gue salah satu orang Indonesia yang kayak butuh subtitle Indonesia, karena ada beberapa kali dimana kayak mereka tuh ngobrol tapi kayak nggak jelas gitu, kayak gue dengar kayak ini ngomong apa sih anjing gitu kan, absurd banget gitu kan, ngomong apa sih anjir gitu kan, hah gitu loh. Ya mungkin ini cuma gua doang, tapi ya gak tau lah gitu kan. Terus pokoknya ya si Noel Wilhelm ini mati, terus ya ada patungnya lagi, ada art formnya, pokoknya mereka akhirnya tahu kenapa si hantunya itu ada, karena ngikutin si Dimas ya karena si Dimas itu jurnalis yang ke hutan itu, dan ternyata si Dimas itu twistnya dia tuh punya aura emas, dia punya aura bening gitu, jadinya dia makanya si hantunya attach ke dia, kayak nempel ke dia kan, mungkin suka aura yang terang gitu kan. Nah dia makanya si bosnya itu mati gitu, meninggal tuh, karena kan ini juga ternyata pas terakhirnya tuh di reveal juga goalnya si hantunya itu, caranya si hantunya untuk pergi itu untuk si koruptor yang ngebabat hutannya dia, yang mau dijadiin tambang itu mati gitu. Nah convenient sekali gitu kan, koruptornya tuh ada di satu penjara itu, kayak wow, that's stupid, that's lazy writing, tapi ya whatever lah gitu kan, like udah capek anjir gitu, kayak ini film juga pacingnya agak kurang sih, tapi ya basically that happen. Terus akhirnya mereka tahu bahwa koruptor utamanya itu ada di penjara itu, mereka berantem dengan si narapidananya itu. Terus si salah satu temannya Sanggoro itu karena dia seorang penipu yang suka pakai handphone itu, dia bisa mancing si koruptor untuk marah dan akhirnya dibunuh sama si hantu itu. Nah saat itu pun akhirnya si hantunya pergi gitu, ya udah deh, selesai gitu kan, beres. Ya gitu sih filmnya, happy ending terakhirnya. Sebuah hal yang cukup rare dalam filmnya Joko Anwar. Gue juga lumayan kaget nih film happy ending. Tapi sekali lagi kritikan utamanya gue itu mendingan kalau film komedi jangan bawa hal-hal unsur-unsur yang terlalu depressing gak sih, kayak terlalu depresif gitu loh, kayak terlalu dalam gitu loh, terlalu sensitif gitu. Dan kalau mau at least make a better fun, like a better comedy movie, kayak bikinnya bagus gitu, bikinnya yang pintar, ngebikin si komedi dan si tema-tema dan kritikan ini yang serius itu ya lebih bagus lagi gitu. Jangan kayak gini tuh jadinya agak kurang aja gitu, agak terlalu kaku, dan akhirnya nggak gitu bisa meld, nggak bisa gabung dengan baik gitu. Ya jadi gitulah nih filmnya. Sekali lagi ya emang gue suka filmnya Jokan. Menurut gue Jokan adalah bukan salah satu sutradara di Indonesia yang baik, yang bagus, yang emang dia bisa tahu bikin film tuh gimana. Tapi walaupun begitu emang filmnya dia
kayak baru-baru ini, menurut gue setelah Pengabdi Setan 2 lah ya, it's been a downhill. Tapi menurut gue at least Siksa Kubur masih oke. Ini I don't know, kayak Pengepungan di Bukit Duri gue suka. Itu juga menurut gue lebih bagus daripada Siksa Kubur. Dan ini tuh kayak Ghost in the Shell tuh kayak di bawahnya Siksa Kubur lah, tapi di atasnya Perempuan Tanah Jahanam. Oke, jadi let's just do a bit of like a ranking I guess sebelum gue selesai di film di review. Jadi menurut gue film paling bagusnya Jokan itu Pintu Terlarang, itu nomor 1. Kedua menurut gue itu Pengabdi Setan 1 lah ya. Terus ketiga itu Pengepungan di Bukit Duri. Keempat itu menurut gue I don't know, keempat itu aslinya bisa Siksa Kubur atau enggak Pengabdi Setan 2. Susah sih, karena gue suka dua-duanya. I think gue bakalan makasih Pengabdi Setan 2 baru Siksa Kubur. Nah, ini yang susah, karena abis ini antara film Ghost in the Shell ini atau Modus Anomali. Menurut gue Ghost sih, Ghost, Modus Anomali, Perempuan Tanah Jahanam. Ya, menurut gue paling akhir tuh Perempuan Tanah Jahanam, karena dan again, gue belum nonton Janji Johnny, gue belum nonton A Copy of My Mind, terus gue belum nonton apa lagi ya? Masa udah ya? Gue ada yang kelupaan gak ya filmnya Jokan? Soalnya filmnya Jokan banyak kan. Oh, tapi pokoknya yang paling, tapi kalau kamu mau masukin yang si apa Malin Kundang itu, padahal kan bukan filmnya Jokan kan, cuman nggak usah produsernya ya, nggak salah Jokan. Itu paling bawah sih. gue lebih suka Perempuan Tanah Jahanam daripada ya itulah yang Malin Kundang itu. Tapi lagi-lagi menurut gue paling weak, kata gue sih film terlemah, bukan terburuk, terlemah. Karena menurut gue filmnya Jokan tuh nggak ada yang jelek, semua itu bagus gitu loh. Jadi susah juga ngomongnya gitu kan. Terlemah pokoknya, terlemah itu yaitu Perempuan Tanah Jahanam gitu menurut gue ya. Pokoknya Perempuan Tanah Jahanam sama Modus Anomali itu dua yang menurut gue ya itu kurang banget. Tapi the rest itu oke lah, bagus, oke. Dan ya gitulah, sekali lagi ya filmnya Jokan emang bagus gitu. Cuma ya sayangnya peaknya Jokan itu ya itu Pintu Terlarang, Pengabdi Setan 1, itu peaknya Jokan itu. Pengepungan di Bukit Duri menurut gue hampir, tapi masih agak kurang sih gitu. Cuma ya dan again, itu adalah opini gue, itu adalah review gue dari filmnya Jokan terbaru ini, Ghost in the Shell. Lupa lagu. Maaf ya kalau salah nama filmnya. Aduh, udah hampir 40 menit ngobrol nggak berhenti. Jadi ya udahlah, terima kasih ya udah menonton. Jika kalian suka dengan review panjang ini, omongan panjang ini, yapping panjang ini, silakan subscribe, klik like, comment, share, notifikasi belnya dinyalain. Dan ya sampai jumpa di review-review berikutnya. Dan kali ini film Indonesia, jadi kayak ngomong Indonesia, gue ngomong Indonesia. So ya, terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye.